Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas apa yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu Jackson Hole Meeting. Jumat kemarin, tibalah akhirnya Jackson Hole Meeting diselenggarakan. Hal ini memang sangat penting karena dalam beberapa pembahasan kita dari FMC Meeting, non-farm payroll, dan lain-lain, kita selalu mengacu data ini atau agenda ini. Itu sekitar bulan pertengahan 2021 ini ya. Dan kita membahas pada akhirnya bulan Agustus ini, akhir Agustus ini, di Jackson Hole Symposium ini yang diselenggarakan secara online, akhirnya diselenggarakan dan menghasilkan keputusan yang sebenarnya tidak begitu jelas. Jackson Hole Meeting pada akhirnya memperlihatkan kegalauan The Fed atau Federal Reserve, terutama dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jay Powell, di mana Jay Powell belum menentukan batas waktu atau deadline atau time frame tentang tapering atau pengurangan stimulus, apalagi berbicara tentang perubahan kebijakan suku bunga dari pelonggaran menjadi pengetatan moneter. Memang hal ini sudah kita antisipasi dalam beberapa video-video sebelumnya. Data non-farm payroll terakhir dan video itu kita membahas bahwa apapun yang terjadi, sebagus apapun data itu, penguatan dolar akan terbatasi menjelang Jackson Hole Meeting ini. Jadi awal Agustus kemarin data memang bagus dan akhirnya dolar sedikit menguat, tetapi penguatannya tidak bertahan lama. Dolar akhirnya berkonsolidasi dan melemah menjelang Jackson Hole Meeting ini. Dan Jumat kemarin pada saat Jackson Hole Meeting diselenggarakan dengan keputusan The Fed yang masih galau, akhirnya dolar tertekan. Kegembiraan market akhirnya juga terlihat dengan menguatnya lagi Wall Street di level-level tertingginya. Pada video-video sebelumnya, kita membahas bagaimana Bitcoin berpeluang menguat di atas 47.000. Kemudian emas berpotensi dengan level 1660 dan 1670 yang masih sangat kuat, potensial akan rebound menuju 1800 lagi. Kemudian mata uang terkuat kita lihat bagaimana USD Kanada membentuk doji mirip dengan indeks dolar dan akhirnya USD Kanada melemah, begitu juga indeks dolar melemah pasca Jackson Hole Meeting tersebut. Kita juga membahas bagaimana euro sempat bergerak di level 1.17 dan bahkan sempat tembus di bawahnya, di bawah 1.1700. Di video yang lalu disebutkan bahwa level kritis ini bisa jadi memberi potensi peluang buy kita. Dan ternyata tembusan di bawah 1.1700 adalah false break atau fake breakout, di mana akhirnya euro rebound pasca Jackson Hole Meeting tersebut. Bagaimana kita lihat pada akhirnya euro bergerak di atas 1.18, USD Kanada melemah di bawah 1.26, dan indeks dolar pada akhirnya gagal di atas 93 dan bergerak menuju level 92. Mengapa Jackson Hole Meeting masih ragu? Alasannya jelas. Secara umum, inflasi dianggap sementara oleh The Fed. Inflasi bukan ancaman, walaupun harga-harga dan segala macam komoditas harganya menguat, tapi inflasi masih dianggap transisional atau transisi atau sementara. Yang paling diperhatikan adalah data tenaga kerja atau pasar tenaga kerja. Di sini kita melihat bahwa pandemi menjadi kambing hitamnya, bahwa pandemi masih mengancam, bahwa ekonomi yang diindikasikan dengan pasar tenaga kerja masih belum meyakinkan The Fed untuk melangkah lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi tentang tapering. Artinya, sinyal tapering akan dilakukan, tetapi tidak ada batas waktu yang jelas. Disinilah disimpulkan bahwa The Fed masih ragu untuk melakukan tapering, walaupun sudah jelas bahwa tapering akan dilakukan akhir tahun ini. Disinilah kesimpulannya bahwa akhirnya data terpenting yang pada akhirnya ditunggu adalah data tenaga kerja, yaitu kita lihat nanti akhir Jumat nanti, di akhir pekan nanti hari Jumat pertama bulan September, kita lihat bagaimana data tenaga kerjanya. Di sini kita lihat bahwa Jackson Hole Symposium pada akhirnya memberikan kegalauan dan tergantung pada data-data ekonomi AS itu sendiri.
bagaimana langkah-langkah The Fed selanjutnya di bulan September, Oktober, dan sampai akhir tahun akan dipertegas sesuai dengan data-data ekonomi Amerika Serikat. Demikianlah pembahasan kita tentang reaksi atau respon pasar terhadap Jackson Hole Symposium yang diselenggarakan secara online Jumat kemarin. Dan sepertinya kita harus menunggu data Amerika Serikat. Yang paling penting adalah data non-farm payroll akhir pekan nanti, hari Jumat nanti. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Saya Wahyu Laksono, salam profit.